Pernahkah kamu menyadari hal ini? Teman seumuranmu masih rutin datang bulan setiap bulan, tapi kamu justru sudah mulai berhenti haid, padahal usia kalian masih sama-sama 40-an. Apakah ini hanya kebetulan saja, atau ada yang salah dengan tubuhmu? Ternyata rahasianya ada pada isi piring makanmu setiap hari. Mari kita bongkar bersama. Masa menopause pasti akan datang menghampiri kita semua. Normalnya tamu bulanan ini pamit saat kita berusia 51 tahun. Tapi tahukah kamu fakta mengejutkannya? Banyak wanita di usia 40 tahun awal sudah berhenti haid. Ini bukan sekadar perkara bebas dari pembalut setiap bulan. Saat haid berhenti lebih awal, maka perlindungan hormon estrogen di tubuhmu juga ikut hilang lebih cepat. Akibatnya sangat fatal bagi tubuh wanita. Risiko penyakit jantung akan meningkat drastis, tulang juga menjadi lebih cepat keropos atau osteoporosis. Tubuh kita ibarat kehilangan tameng pelindungnya. Jadi target utama kita sekarang adalah satu, kita harus menjaga indung telur tetap bekerja sesuai jadwal alaminya. Jangan sampai ia pensiun sebelum waktunya tiba. Musuh terbesar indung telur adalah stres pada sel dan kekacauan hormon. Dan penyebab utamanya sering bersembunyi di meja makan rumah kita. Ini adalah 5 makanan yang diam-diam merusak indung telurmu. 1. Nasi putih porsi kuli dan karbohidrat olahan. Kita mulai dari makanan yang paling susah dilepaskan oleh orang Indonesia. Makan belum afdol kalau belum pakai nasi putih menggunung. Ditambah lagi lauknya mie goreng atau bihun. Belum lagi camilan sore pakai roti putih. Tahukah kamu apa yang terjadi di dalam perutmu? Nasi putih dan roti putih adalah karbohidrat olahan. Artinya serat dan nutrisi baiknya sudah banyak yang hilang terbuang. Makanan ini punya indeks glikemik yang sangat tinggi sekali. Saat kamu makan nasi putih dalam jumlah banyak, gula darahmu akan meroket tajam dalam waktu sangat singkat. Tubuh lalu panik dan menyemprotkan hormon insulin sebanyak-banyaknya. Jika ini terjadi setiap hari selama bertahun-tahun, tubuhmu akan kebal terhadap insulin. Kekebalan insulin ini akan merusak keseimbangan hormon kewanitaanmu. Hormon estrogen akan diproduksi secara tidak wajar di awal. Produksi yang berlebihan ini akan menguras paksa cadangan sel telurmu. Sel telur yang seharusnya dikeluarkan pelan-pelan malah dipaksa keluar. Akibatnya, cadangan sel telurmu di indung telur cepat habis. Studi membuktikan wanita yang hobi makan karbohidrat olahan ini, mereka bisa mengalami menopause 1,5 tahun lebih cepat. Bayangkan kerugian yang dialami oleh tubuhmu. Oleh karena itu, mulailah mengukur porsi nasi putih di piringmu. Jangan sampai satu piring penuh didominasi oleh karbohidrat saja. Lalu apa kebiasaan buruk kedua yang sering kita lakukan tanpa sadar? 2. Gorengan renyah pakai minyak yang dipanaskan berulang kali. Siapa yang tidak suka makan bakwan hangat di sore hari? Atau tahu isi yang renyah dan gurih? Gorengan memang sangat menggoda selera kita semua. Tapi mari kita lihat kenyataan pahit di balik kerenyahannya. Minyak goreng yang dipakai berulang kali akan berubah wujud. Ia berubah menjadi lemak trans yang sangat jahat bagi tubuh. Selain itu, muncul juga radikal bebas yang sangat merusak. Bayangkan, radikal bebas ini seperti pasukan rayap yang ganas. Mereka masuk ke aliran darah dan menggigit sel-sel tubuhmu. Salah satu korban utamanya adalah sel di dalam indung telur. Kamu harus tahu satu fakta penting tentang tubuh wanita. Jumlah sel telur kita sudah dijatah sejak kita lahir ke dunia. Pabrik telur kita tidak bisa memproduksi telur baru lagi. Jika sel telur yang terbatas ini terus digigit oleh radikal bebas, maka sel telur tersebut akan mati lemas sebelum sempat berkembang. Kematian sel telur massal ini membuat stokmu habis lebih cepat. Indung telur menjadi kosong melompong lebih awal dari jadwal alaminya. Ini yang membuat haidmu berhenti meski usia masih muda. Gorengan pinggir jalan biasanya memakai minyak yang sudah menghitam. Itulah sarang utama lemak trans dan radikal bebas. Mulai sekarang kurangi jajan gorengan di luar rumah. Apalagi ini masih berkaitan erat dengan poin ketiga yang mengejutkan. 3. Makanan ringan kemasan dan keripik pabrikan. Coba ingat lagi, apa camilan favoritmu saat menonton televisi? Apakah keripik kentang dalam bungkus plastik mengkilap? Atau biskuit manis dalam kemasan saset yang praktis? Makanan ringan buatan pabrik ini menyimpan bahaya ganda untuk kewanitaanmu. Bahaya pertama datang dari bahan pengawet di dalamnya. Bahaya kedua justru menempel pada plastik kemasannya sendiri. Plastik kemasan makanan sering mengandung zat kimia bernama ftalat. Saat makanan bersentuhan lama dengan plastik tersebut, zat ftalat bisa berpindah masuk ke dalam makanan yang kamu kunyah. Zat kimia ini punya julukan yang sangat mengerikan di dunia medis. Ia disebut sebagai pengacau hormon atau perusak sistem endokrin. Saat zat ini masuk dan menumpuk di tubuhmu, ia akan menyamar dan meniru bentuk hormon estrogen alami. Tubuhmu menjadi bingung, membedakan mana hormon asli dan palsu. Kekacauan sinyal ini membuat indung telur gagal berfungsi dengan baik.
Siklus haidmu akan mulai menjadi berantakan dan tidak teratur. Kadang datang sebulan 2 kali atau malah bolong berbulan-bulan. Paparan zat pengacau hormon ini secara terus-menerus sangat fatal. Indung telur bisa benar-benar mogok kerja secara permanen. Menopause dini pun datang tanpa bisa dicegah lagi. Kurangi jajan makanan dalam bungkus plastik mulai dari sekarang. Kebiasaan ngemil ini ternyata juga berhubungan dengan racun manis berikut ini. 4. Minuman manis kekinian dan gula tambahan berlebih. Hari panas memang paling enak minum es teh manis dingin, apalagi minuman dengan tambahan jeli atau boba yang kenyal. Tapi tahukah kamu, gula cair adalah pembunuh berdarah dingin. Saat kamu mengonsumsi gula berlebih, terjadi proses perusakan di dalam tubuh yang bernama glikasi. Mari saya jelaskan dengan cara yang sangat sederhana. Bayangkan molekul gula di darahmu seperti lem yang lengket. Gula berlebih ini akan menempel kuat pada protein sehat di tubuh. Proses penempelan ini akan merusak dan menghancurkan jaringan protein tersebut. Salah satu korban utamanya adalah jaringan kolagen. Kolagen yang rusak akan membuat kulit wajahmu cepat keriput dan kendur. Tapi kerusakan ini tidak hanya terjadi di kulit wajah saja. Jaringan penyangga di dalam rahim dan indung telur juga ikut rusak. Indung telur menjadi kaku dan kehilangan elastisitasnya. Selain itu, tumpukan gula memicit peradangan kronis di seluruh tubuh. Lingkungan di dalam rahim menjadi sangat panas dan tidak nyaman. Sel telur tidak bisa bertahan hidup di lingkungan yang meradang. Proses penuaan indung telur pun melaju layaknya mobil balap. Gula mempercepat masa pensiun organ reproduksimu tanpa kamu sadari. Cek lagi berapa sendok gula yang kamu seduh setiap pagi. Kurangi gula demi menjaga indung telurmu tetap muda. Lalu bagaimana dengan mereka yang sedang diet ketat? 5. Diet tanpa protein hewani yang asal-asalan. Banyak wanita usia 40-an panik melihat jarum timbangan naik. Lalu mereka memutuskan untuk diet ekstrim secara tiba-tiba. Mereka berhenti total makan daging ayam, ikan, dan sapi. Niatnya ingin sehat dan cepat kurus dengan hanya makan sayur. Tapi tahukah kamu, ini adalah sebuah kesalahan yang sangat fatal. Terutama jika kamu tidak tahu cara mencari gizi penggantinya. Pabrik hormon di tubuh kita itu butuh bahan baku berkualitas. Hormon estrogen dan progesteron dibuat dari kolesterol baik dan lemak sehat. Lemak sehat dan protein ini paling banyak ditemukan pada hewan. Jika kamu stop makan ikan dan daging sama sekali, pabrik hormonmu tidak punya bahan baku untuk bekerja. Produksi hormon estrogen akan merosot tajam. Selain itu, ikan berminyak sangat kaya akan omega 3. Omega 3 adalah antioksidan super yang melindungi indung telurmu. Diet vegetarian ekstrim tanpa perhitungan gizi justru menyiksa tubuhmu sendiri. Tubuh mengira kamu sedang berada di masa kelaparan panjang, maka fungsi reproduksi akan dimatikan lebih dulu untuk menghemat energi. Itulah sebabnya haidmu bisa langsung terhenti saat diet terlalu ketat. Makanlah dengan gizi seimbang tanpa perlu memusuhi protein hewani. Apalagi jika kamu tidak sadar melakukan kesalahan tambahan di bawah ini. Bonus, begadang dan stres pikiran yang berkepanjangan. Selain makanan, ada satu racun tidak kasat mata yang merusak indung telur. Racun itu adalah kurang tidur dan pikiran yang terlalu stres. Di usia 40-an, beban pikiran wanita biasanya sangat menumpuk. Mikir anak, mikir suami, mikir keuangan keluarga. Stres kronis akan memicu tubuh memproduksi hormon kortisol terus-menerus. Hormon stres ini akan menekan produksi hormon reproduksimu. Begitu juga jika kamu sering begadang dan kurang tidur. Tubuh kehilangan waktu emas untuk memperbaiki sel-sel yang rusak. Sel telur yang stres akan lebih cepat mati. Kombinasi makanan buruk dan kurang tidur adalah jalan tol menuju menopause. Cobalah untuk tidur 7 jam setiap malam tanpa terputus. Kelola stres dengan mengambil waktu me time, meski hanya sebentar. Pikiran yang tenang adalah kunci rahim yang sehat. Setelah tahu daftar makanan perusak tadi, kamu tidak perlu panik. Tubuh kita punya kemampuan luar biasa untuk memperbaiki diri sendiri. Asalkan kita mau memberikan bahan bakar yang tepat mulai sekarang. Ini adalah 3 langkah penyelamatan yang bisa kamu lakukan hari ini. Langkah pertama, ganti sumber karbohidratmu dengan yang kaya serat. Jika tidak bisa lepas dari nasi putih, cobalah campur nasi putihmu dengan nasi merah atau beras hitam. Serat di beras merah akan mengerem laju kenaikan gula darah. Langkah kedua, mulai berteman akrab dengan ikan laut yang berlemak. Ikan kembung, ikan sarden, atau ikan salmon adalah pahlawan indung telur. Ikan-ikan ini mengandung omega 3 tinggi yang akan memadamkan peradangan. Makanlah menu ikan ini minimal 2 atau 3 kali seminggu. Langkah ketiga, perbanyak lauk dari kelompok kacang-kacangan di meja makanmu.
Tempe, tahu, dan buncis adalah sahabat terbaik wanita. Mereka mengandung zat bernama fitoestrogen yang sangat ajaib. Zat ini meniru efek estrogen baik untuk menjaga keseimbangan hormonmu. Masa aktif reproduksimu akan menjadi lebih panjang dan sehat. Mulailah perubahan kecil ini secara perlahan namun konsisten setiap hari. Umur indung telurmu sebenarnya ada di ujung sendok makanmu. Menopause memang fase alami yang pasti akan datang menyapa kita. Tapi kita tidak ingin ia datang terlalu cepat. Apalagi kalau hanya gara-gara hobi jajan gorengan dan minuman manis. Ayo tulis di kolom komentar. Dari 5 kebiasaan tadi, mana yang paling susah kamu kurangi? Tekan tombol subscribe jika kamu ingin terus mendapatkan tips kesehatan wanita. Jangan lupa bagikan video ini ke teman-teman arisanmu ya. Di video selanjutnya, kita akan membahas tanda awal menopause. Sampai jumpa dan salam sehat selalu.